Oke, kali ini kita akan bedah tuntas salah satu konsep investasi yang paling krusial, tapi sekaligus paling sering jadi jebakan, margin of safety. Kalau Anda paham konsep ini dengan benar, ini bisa jadi pembeda besar dalam perjalanan investasi Anda. Coba jujur, pernah nggak ngalamin situasi kayak gini? Anda lihat saham yang harganya udah anjlok parah, terus mikir, wah, ini diskon besar, langsung beli. Tapi bukannya naik, harganya malah nyungsep terus, bikin portofolio jadi merah. Kalau kejadian ini berulang terus, kemungkinan besar masalahnya bukan di saham yang Anda pilih, bukan soal nasib, tapi soal cara berpikir. Ada salah kaprah mendasar tentang sebuah prinsip yang seharusnya jadi pegangan utama Anda. Nah, sekarang ayo kita bongkar satu persatu. Kita akan lihat beberapa mitos umum seputar margin of safety yang sering banget ngejebak investor, apalagi yang baru mulai. Mitos pertama, dan ini yang paling umum, harga anjlok itu sama dengan aman. Banyak yang berpikir, harganya udah turun 50%, pasti murah. Justru sebaliknya, itu bisa jadi red flag gede. Coba deh pikirin, jangan-jangan ada masalah serius di dalam perusahaannya? Mungkin mereka baru kehilangan kontrak besar, atau utangnya numpuk, atau produknya udah nggak laku. Harga turun itu seringkali ada alasannya loh. Mitos kedua, P per BV rendah itu jaminan sahamnya murah. Banyak banget yang cuma lihat rasio price to book value. Logikanya sih masuk akal. P per BV di bawah 1 kan artinya kita beli aset perusahaan dengan diskon. Tapi pertanyaannya, asetnya itu isinya apa? Jangan-jangan isinya mesin pabrik tua yang udah nggak efisien, atau piutang macet yang nggak bisa ditagih. Angka di atas kertas itu kadang cuma ilusi. Oke, jadi kalau bukan cuma soal harga yang kelihatannya murah, apa dong arti margin of safety yang sebenarnya? Yuk kita geser cara pandang kita. Dari sekedar nyari barang diskon ke pemahaman yang lebih dalam. Nah, ini dia definisi yang benar. Margin of safety itu adalah sebuah celah, jarak antara estimasi nilai wajar sebuah bisnis dengan harga yang kita bayar di pasar. Coba perhatiin kata kuncinya di situ. Estimasi. Ini bukan angka pasti dari langit, ini cuma perkiraan kita. Biar gampang, coba lihat gambar ini. Anggap aja batang yang tinggi ini adalah hasil hitungan nilai wajar Anda. Katakanlah nilainya 100. Terus, batang yang lebih pendek ini harga sahamnya sekarang di pasar, misalnya 60. Nah, selisih 40 di antara keduanya, itulah margin of safety Anda. Itulah bantal pengaman Anda kalau analisis Anda meleset. Dan perlu dicatat ya, ini bukan teori kemarin sore atau tren sesaat. Ini adalah prinsip fundamental yang usianya sudah puluhan tahun, dicetuskan oleh Benjamin Graham, gurunya Warren Buffett. Jadi fondasinya itu kuat banget. Disinilah letak pergeseran pola pikir yang paling penting. Tujuan utama margin of safety itu bukan buat memprediksi berapa banyak keuntungan yang bisa kita dapat. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi modal kita dari kerugian. Ini murni alat manajemen risiko. Analogi ini keren banget buat ngejelasin konsepnya. Coba bayangin seorang insinyur bangun jembatan. Dia nggak akan desain jembatan itu cuma buat nahan beban rata-rata truk yang lewat kan? Pasti didesain untuk bisa menahan beban terberat yang mungkin terjadi, ditambah kapasitas ekstra. Nah, kapasitas ekstra itulah margin of safety-nya. Jadi, kenapa sih kita butuh banget bantalan pengaman ini? Pertama, untuk melindungi kita dari kesalahan kita sendiri. Sejago apapun kita menganalisis, kita tetap manusia, bisa salah hitung. Kedua, untuk menyerap guncangan dari luar. Tiba-tiba ada krisis ekonomi, pandemi, atau skandal di perusahaan. Ketiga, dan ini yang paling penting, karena tidak ada satu orang pun yang bisa memprediksi masa depan. Pada akhirnya, semua ini bukan cuma sekedar teknik, tapi soal kerangka berpikir. Soal mengubah pola pikir kita dari yang tadinya spekulan menjadi seorang investor sejati. Ini bukan tentang rumus rahasia ya, tapi soal disiplin. Pertama, waktu Anda menghitung nilai perusahaan, jadilah orang yang pesimis, pakai asumsi yang paling konservatif. Kedua, setelah dapat angkanya, jangan beli di harga itu. Minta diskon yang besar sebagai jaring pengaman Anda. Dan ketiga, ini harga mati. Jaga modal Anda baik-baik. Keuntungan itu akan ngikutin kalau Anda nggak sibuk kehilangan uang. Disinilah bedanya kelihatan jelas. Seorang spekulan akan bertanya, berapa banyak duit yang bisa saya dapat dari sini? Tapi investor sejati bertanya, kalau ternyata analisis saya salah total, seberapa parah saya bisa rugi? Fokusnya bergeser dari potensi keuntungan ke potensi kerugian yang bisa dihindari. Ingat, investor yang cerdas itu nggak sibuk jadi peramal masa depan. Mereka sibuk mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian. Margin of safety itu bukan bola kristal, tapi benteng pertahanan Anda. Jadi pastikan Anda membangunnya dengan kokoh.